Jangan mau terkecoh sama iming-iming baterai Monster 8000 mAh, layar lega 7 inci AMOLED 120Hz, dan jaminan pembaruan OS 10 panjang sampai 4 tahun ke depan. Abang wajib sadar kalau Poco M8 Power ini masih bawa speaker mono, mikrofonnya cuma satu, dan fitur fast chargingnya cuma 45 watt buat baterai seluas samudra. Tonton video ini sampai habis biar uang jutaan abang enggak melayang sia-sia. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Poco M8 Power yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Masuk ke kelebihan yang pertama. Kelebihan yang pertama yakni berbekal pelopor baterai Monster 8000 mAh. Ini jelas nilai jual utamanya. Di saat produsen lain masih betah di kapasitas 5000 atau 6000 mAh, Poco justru nekat menyempatkan kapasitas baterai raksasa tembus 8000 mAh. Buat abang yang mobilitasnya tinggi, suka touring atau kerja di lapangan, atau tipe orang yang malas dikit-dikit nyari colokan listrik, HP ini dijamin sanggup menemani aktivitas abang seharian penuh, bahkan hingga 2-3 hari pemakaian santai tanpa perlu kepikiran bawa powerbank. Sementara kelebihan yang nomor 2 ini berbekal layar AMOLED 7 inci super lega, cerah, dan juga tangguh. Sektor visualnya tampil memanjakan mata berkat penggunaan panel AMOLED berukuran sangat luas yakni 7 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh smooth 120Hz. Ukuran layar seluas ini bikin pengalaman menonton film scrolling media sosial sampai bermain game rasanya puas banget. Puncak kecerahannya juga tembus hingga 1800 nit yang tetap bikin tampilannya layar kelihatan sangat jelas walau digunakan langsung di bawah sinar terik matahari siang bolong. Luar biasanya lagi, layarnya sudah terproteksi dengan kaca tangguh Corning Gorilla Glass 7i. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal layar LTPO yang tangguh berbalut Kunlun Glass. Segi visualnya tampil memanjakan mata abang berkat panel OLED 6,6 inci Full HD+ dengan refresh 120Hz LTPO berkecepatan 460 ppi yang hemat daya tapi tetap responsif dengan touch samping rate 300Hz. Tampilan layarnya tidak cuma mulus dan tajam di bawah sinar terik matahari langsung, tapi juga super tangguh berkat perlindungan Kunlun Glass serta sertifikasi ketahanan air dan juga debu berkat sertifikasi IP65 yang bikin HP ini tahan. Sementara kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal dapur pacu Snapdragon 4 Gen 4 5G. Ditanggapi oleh chipset teranyar Snapdragon 4 Gen 4 dengan fabrikasi hemat daya 4 nanometer, berkecepatan CPU hingga 2,3 GHz. Selain sudah siap mendukung konektivitas jaringan 5G yang kencang buat download maupun streaming, efisiensi daya dari chipset ini terbilang cakep banget. Apalagi dipadukan sama kapasitas baterai 8000 mAh, kombinasi ini bener-bener bikin daya tahan baterainya makin gak masuk akal. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal fitur penunjang lengkap dengan in-display fingerprint. Fitur harian khas keluarga Xiaomi Poco tetap dihadirkan dengan royal. Mulai dari sensor keamanan sidik jari modern berupa in-display fingerprint di dalam layar, sertifikasi IP65 yang bikin HP ini tahan terhadap debu maupun percikan air hujan, sampai keberadaan sensor ear blaster di sisi atas bodi yang bisa abang manfaatkan untuk merangkap jadi remote darurat untuk TV maupun AC di rumah abang. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal kamera utama 50 megapiksel yang masih sangat mumpuni. Buat kebutuhan dokumentasi harian mengambil foto tugas sekolah, pekerjaan kantor maupun sekedar jepret-jepret kasual buat diunggah ke media sosial. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel di bagian punggung sudah sanggup menghasilkan tangkapan gambar yang lumayan tajam dengan detail rapat dan reproduksi warna yang terbilang cukup alami di kondisi pencahayaan yang ideal. Tapi tunggu dulu, di balik semua kelebihan yang ditawarkan, berikut adalah kekurangan yang wajib abang pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni pengisian dayanya cuma 45 watt buat baterai raksasa 8000 mAh ini lumayan yong. Nah ini dia yong pertamanya yang paling terasa. Kapasitas baterainya Monster 8000 mAh, tapi kecepatan fitur fast chargingnya cuma dibekali dengan 45 watt saja. Bayangin aja, ngecas baterai seluas samudra dengan adaptor 45 watt dari 0 sampai penuh dijamin bakal memakan durasi waktu yang lumayan lama. Abang harus ekstra sabar dan lebih cocok ngecas HP ini pas ditinggal tidur malam hari. Kekurangan yang nomor 2 yakni sektor audionya masih mono speaker cuma berbekal single mic. Sangat disayangkan mengingat layar depannya sudah menggunakan panel layar AMOLED 7 inci yang sangat memanjakan visual buat multimedia. Tapi output suaranya ternyata masih berasal dari satu buah mono speaker di bagian bawah saja.
Pengalaman mendengarkan musik atau bermain game jelas terasa kurang hidup. Lebih yong lagi, mikrofonnya cuma dibekali dengan satu buah tanpa adanya secondary mikrofon. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni jenis memorinya masih LPDDR4X dengan media penyimpanan UFS 2.2. Sektor pemrosesan memorinya masih menggunakan RAM tipe LPDDR4X dengan media penyimpanan UFS 2.2 yang untuk standar HP keluaran terbaru. Tambah lagi, kamera depannya masih terbatas di resolusi 8 megapiksel dan tidak adanya kehadiran lensa kamera ultrawide. Terasa sekali kalau Poco terpaksa memangkas beberapa fitur ini demi menekan biaya produksi dan mengejar nilai jual di baterai monsternya. Jadi kesimpulannya, kalau abang nyari HP dengan ketahanan baterai paling badak di pasaran, bentangan layar AMOLED 7 inci yang sangat puas buat menonton, dan jaminan update software bertahun-tahun yang bikin tenang, Poco M8 Power ini jelas punya daya pikat yang luar biasa kuat dan layak banget buat ditunggu. Tapi kalau abang butuh kualitas audio stereo yang menggelegar buat bermain game, pengen durasi ngecas yang super cepat tanpa nunggu waktu yang lama, serta butuh kejelasan mikrofon yang mumpuni buat teleponan atau rekaman, abang bakal ngerasa rugi kalau nekat beli pas rilis nanti. Semua balik lagi ke kebutuhan dan isi dompet yang abang miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.